Jadi kalau di Malaysia itu nggak boleh ya naik motor nyengklak ya duduknya ya. Jadi kaki kalian tuh harus melangkah, duduk yang betul. Ku di stop polisi dan kena sama. Lumpur is the third most dangerous city in Southeast Asia, fifth in Asia. Orang yang pindah ke kota yang baru, alhamdulillah saya nggak pernah ngerasain keamanan saya tuh terganggu. Walaupun kadang pulang malam, habis main sama teman-teman. HP 20 juta gua hilang di Malaysia. Aduh. Hari pertama di Malaysia, gue langsung naik taksi online dari bandara ke kota Kuala Lumpur. Asik ya, ambience di kota Kuala Lumpur ini tuh menurut gue asik banget. Trafficnya pada disiplin, lingkungannya bersih, dan udaranya segar. Teman aku tiba-tiba nangis karena tasnya ketinggalan di dalam monorel. Gimana ya cara balikinnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video ya, geng ya. Ini kalau di Indonesia mungkin udah habis, udah hilang, ataupun sudah lenyap kayak gitu, geng. Namun ini di Malaysia. Dia, geng, ada satu lelaki yang ketinggalan, geng ya, ketinggalan handphonenya di taksi, terus kembali lagi. Dan ada sebuah perempuan atasnya ketinggalan di MRT ataupun monorail. Masih aman-aman saja. Coba kalau di negara kita, geng, pasti sudah habis. Ya, Ikinya bukan menuduh buruk ya, geng, ya, ataupun menuduh apa-apa. Banyak kok video-video yang yang telah Ikinya reaction tentang bantal yang hilang dan lain sebagainya yang hilang, dan banyak lagi yang terjadi di negara kita, geng. Karena kenapa? Karena negara kita masih banyak yang ketimpangan kayak gitu, geng, ya. Apa yang kita bisa ambil dari video ini ya? Kita bisa ambil itu hal-hal baiknya yang bisa kita contoh. Nah, geng, jom kita simak dulu videonya seperti apa. Jom kita simak. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda, silakan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Gak pernah kepikiran deh kalau di Malaysia tuh ternyata lebih murah ya daripada Indo. Contohnya sewa mobil. Aku dapat sewa mobil harganya cuma 300 ribuan aja per hari dan juga udah lepas kunci. Menurut aku ini udah oke banget kalau untuk sekedar keliling KL atau untuk ke Genting. Kita bisa request pick up mobilnya di bandara. Jadi nggak perlu lagi nih naik bus atau KLIA Express yang harganya bisa 150 ribu per orang. Satu lagi barang yang penting banget yaitu Touch and Go. Itu tuh sama aja kayak e-money atau flashnya Indonesia. Pengalaman aku waktu itu susah banget untuk beli kartu barunya di minimarket atau gas station. Jadi better kamu beli kartunya di tempat kamu sewa atau pinjam di tempat sewa kamu. Top up-nya sendiri tergantung kebutuhan kalian. Untuk harga tolnya kisaran sehari itu 10-20 ringgit. Yang mahal itu parkirnya kisaran 4 ringgit per jam. Tapi untuk harga bensinnya di sana murah banget. Cuma sekitar 2 ringgit per liter. Aku naik mobil sedan Pero 2 Beza isi 50 ringgit cukup untuk 3 hari. Aku sendiri isinya di Petronas ya. Last tips, di sini tuh jangan terlalu banyak klakson karena mereka lumayan sensitif sama klakson, dan juga jangan sembarangan parkir. Harus dilihat ada tanda park atau enggak. Buat yang mau kontak tempat aku sewa bisa komen ya, nanti aku DM. 3 hal lucu yang pernah aku alami di Malaysia waktu baru pertama kali dulu. Oke. Naik bus. Jadi dulu pertama kali aku mau naik bus, aku pikir boleh di stop di mana-mana bus. Rupanya kita harus berhenti di bus station. Udah gitu cara pembayarannya bus tuh, korang kadang ada duit cukup, duit pas lah. Soalnya abang driver dia gak bagi balance. Jadi kalau korang ada duit 5 ringgit lah korang masuk tabung tuh. Kedua, sewa rumah harus ada deposit. Karena aku orang Siantar dan aku pernah tinggal di Medan. Kebanyakannya kan kalau kita tinggal di sana lah, kalau sewa rumah ya deposit kita itu masuk, yaitu contohnya 5 juta setahun ya, 5 juta aja dong kan. Tapi kalau di sini enggak tahu. Di sini kan main bulanan bayarnya. Okay. Jadi tuh ada agreement, ada sign contract, macam-macam lah. Jadi bulan pertama itu kalau mau masuk rumah sewa itu harus sedia duit banyak. Yang ketiga paling lucu ini. Kalian tahu nggak naik motor kalau nyengklak duduknya? Jadi kalau di Malaysia itu nggak boleh ya naik motor nyengklak ya duduknya ya. Jadi kaki kalian tuh harus melangkah, duduk yang betul.
Jadi aku dulu pernah naik motor, aku digonceng di belakang. Jadi aku duduknya nyengklak dong. Itu pertama kali dulu aku datang ke Malaysia. Aku di stop polisi dan kena saman. Jadi itulah pengalaman aku. Lihat deh, Kuala Lumpur is the third most dangerous city in Southeast Asia, fifth in Asia. Nggak percaya? Bicara dari pengalaman, memang sih saya baru pindah ke sini sekitar 3 tahun yang lalu. Sebagai orang yang pindah ke kota yang baru, alhamdulillah saya nggak pernah ngerasain keamanan saya tuh terganggu. Walaupun kadang pulang malam, habis main sama teman-teman, ngerasanya aman-aman aja. Tapi kalau dangerousnya karena makanannya enak-enak, bikin kita lupa diri, dan bikin kita mudah gemuk, itu saya baru percaya. HP 20 juta gua hilang di Malaysia. Aduh. Hari pertama di Malaysia, gue langsung naik taksi online dari bandara ke kota Kuala Lumpur. Asik ya, ambience di kota Kuala Lumpur ini tuh menurut gue asik banget. Trafficnya pada disiplin, lingkungannya bersih, dan udaranya segar. Nah di sini nih mulai bencana. Gue turun dari mobil karena udah sampai hotel, tapi gue gak ngecek barang gue karena sibuk mikirin pembayaran cash pakai ringgit. Ambil koper, brak. Pas sampai di lobi gue baru sadar kalau HP gue hilang di kantong. Gue cek kantong gue bolong juga. Aduh, langsung deh gue bikin story ini. HP gua itu ketinggalan di mobil gua Grab dari bandara ke hotel gua sekarang. Gue di sini tracking HP-nya pakai aplikasi Find My-nya Apple. Gue gak nyangka sih, ternyata GPS-nya nyala terus. Gue laporan ke pihak taksi online dan jujur dijawabnya lama banget. Akhirnya dijawab dan kebetulan dikasih nomor telepon drivernya. Di sini drivernya ada itikat baik buat ngembaliin dan gue bersyukur banget bahwa drivernya bersedia juga buat nganterin balik ke hotel gue. Menunggu HP gua nih dari OTW sini nih, dari sini ke tempat gua di sini. Sambil nunggu taksi online, gue sambil nyobain kamera HP kedua gue yang jujur lucu banget. 4K 60 fps 10 bit, gokil. Bercanda guys, bercanda. Duar, akhirnya abang-abangnya dateng. Wah gila, panjang umur orang baik. Gue juga kasih tip untuk appreciate effort dia. Overall, kalau lu lagi pergi kemanapun, coba deh lu pay attention ke barang yang lagi lu bawa, even yang kecil-kecil kayak HP. Jadi deh. Temen aku tiba-tiba nangis karena tasnya ketinggalan di dalam monorel. Gimana ya cara balikinnya? Jadi kemarin itu tuh aku jalan-jalan sama teman-teman aku berenam. Kita naik monorel dari Bukit Nanas untuk ke Chokit. Nah ini dia di Bukit Nanas, temen aku masih bawa tasnya dan masih aman. Kita masuk ke monorel terus langsung jalan ke Chokit. Sampai di Chokit kita langsung turun ke bawah ke kedai Sido Mampir untuk beli gorengan. Ini adalah kedai favoritnya orang Indonesia di Malaysia karena di sini makanan Indonesianya itu enak-enak. Nah tujuan aku kesini itu mau beli gorengannya. Nih kalian bisa lihat sendiri gorengannya ada macam-macam dan ukurannya besar-besar. Di sini aku beli tahu bakso ayam, terus pangsit sama mendoan. Aku rekomen banget kalau kalian kesini beli tahu bakso isi ayam ya, karena itu enak banget. Udah beli gorengan, terus lanjut karena kita mau makan cendol durian. Nah ini dia temen aku yang tasnya hilang. Kalian lihat kan, tasnya udah nggak ada dan di sini tuh dia belum sadar. Jadi kita happy-happy aja makan cendol durian. Di sini aku pesen cendol durian kampung dicampur sama pulut. Nggak nunggu lama karena ini cepet banget dibikinnya. Pesanan aku udah jadi. Ini tuh aku makannya berdua sama Ratna karena emang aku sama Ratna udah kenyang. Terus porsi cendol duriannya di sini emang banyak guys. Nah di sini masih menikmati makanannya, belum sadar kalau tasnya udah nggak ada. Terus pas selesai makan baru sadar kalau tasnya udah nggak ada. Dicari-cari sampai ke kedai gorengan tadi juga nggak ada. Terus kita tanya ke stasiun monorail Chokit, katanya tasnya ada di stasiun Bukit Nanas. So ini kita langsung balik lagi ke stasiun Bukit Nanas, terus tanya ke orangnya, akhirnya tasnya kembali. Tapi kita harus isi dulu data-datanya. Alhamdulillahnya masih rezeki dia. So untuk teman-teman semua kalau pergi-pergi harus jaga ya barang kalian, jangan sampai kayak teman aku ini. Nah sekarang dia udah happy, tasnya udah balik lagi, tapi semuanya nyalahin dia karena dia teledor banget. So segitu aja dari aku, thank you for watching. Itulah geng ya, hal unik di Malaysia yang tak akan dijumpai di Indonesia, geng. Ya, namanya juga beda negara, Bang. Ya, namun meskipun beda negara kan hampir sama, kalanya serumpun. Nah, bisa jadi kayak gitu, geng. Ya. Namun perbedaannya nggak dah jelas kayak gitu, geng ya. Yang kita menjadi pertanyaan ini, geng ya, alhamdulillahnya kalau di Malaysia ini kebanyakannya akan tertinggal di mana-mana akan masih terkembalilah tanpa kecuali kalau terjumpa sama warga asing, warga anu akan hilang juga lah namanya warga asing. Namun insya Allah kalau orang Malaysia ini geng ya,
insya Allah akan jujur-jujur kayak gitu ya geng, akan mengembalikan barang yang telah hilang kayak gitu ya geng. Jadi jangan takut dan jangan juga bimbang kayak gitu ya geng. Jadi kalau itulah geng pengalaman-pengalaman orang melancong Indonesia saat ke Malaysia. Warga 20 juta, iPhone-nya bisa kembali lagi. Coba di taksi kita geng ya, mungkin sudah habis karena bisa di negara kita ya. Ini faktanya adalah kebanyakan pungli geng. Kayak gitu geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini berkenan untuk kalian. Jadi berjalan kemana-mana pun harus waspada dan harus teliti dan harus jaga masing-masing barang kalian. Jangan sampai kelewatan kalian tadi. Si bayi itu di monorail ataupun di Malaysia kayak itu. Coba di negara-negara lain yang nggak menuduh semuanya sih, namun kebanyakannya juga kayak gitu akan terjadi kehilangan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Namanya juga nemu barang yang wow kayak gitu pastinya akan diambil ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.